Kemudian dari pengertian-pengertian apa bedanya antara kontrol lama, kemudian definisinya ini sudah dari tentang apa saja nama apa sih bedanya antara kontrol dan kontrol adalah mempelajari kalau selama itu itu mau jadi kalau kita seperti sudah usia lebih dari 50 tahun sama dengan lama. Tapi kalau lama itu sifatnya adalah tapi kalau kita pun nanti bicara kemudian karena itu kontrol hutan, kontrol warisan, kontrol yang pertama kontrol hutan. Kontrol hutan merupakan kewajiban atau kebijakan yang keluarkan atau penyampaian disampaikan tentunya secara lisan. Artinya dari mulut ke mulut. Biasanya seorang pemerintah atau sebelumnya ini melakukan pertemuan dengan orang tua. Dari situ pewarisannya berlangsung. Jadi pertemuan jadi dari mulut ke mulut. Contohnya ada belajar bahasa rakyat, ucapan nasional, perayaan tradisional rakyat, rakyat dan belajar rakyat. Itu contoh dari kontrol besar. Kemudian ada kontrol personalisan. Kontrol personalisan merupakan tradisi yang disampaikan melalui unsur-unsur dan juga unsur nah, unsur jadi penyampaiannya ini disampaikan secara besar, disampaikan secara gerak. Dan biasanya kalau kontrol personalisan ini merupakan kontrol yang kontrol kebiasaan atau ada istiadat. Misalnya menurut mana yang dibutuhkan di tengah itu merupakan kontrol personalisan. Bisa dilakukan secara besar, bisa dilakukan secara gerakan, dilakukan secara gerakan. Ini kontrol personalisan. Jadi kita dalam kontrol vertikal. Merupakan versi turun-turun yang menggunakan yang penyampaiannya menggunakan adanya dan bermateri dalamnya dan tidak menggunakan lisan. Contohnya bekerja, contohnya arsitektur rakyat, misalnya rumah misalnya kemudian bangunan rakyat, kemudian pakaian rakyat, makan dari rumah saja, dan juga obat-obatan tradisional itu banyak contoh dari kontrol dan besar. Maka dari itu kita bisa menentukan bahwa sebenarnya kontrol ini bisa berdiri sendiri, tetapi seringkali diikuti oleh kontrol semacam dan kontrol lisan. Maksudnya bagaimana? Kontrol yang tadi saya katakan bahwa adalah penyampaian atau penulisan tradisi. Jadi yang paling efisien atau yang paling adalah cara lisan. Jadi cara lisan itu menjadi mudah. Tapi secara lisan itu
maupun penulisan. Tetapi kontrol penulisan dan penulisan ini senantiasa harus diikuti kontrol penulisan agar bacaannya tetap terwujud. Artinya apa? Nanti kalau udah selesai dipindahkan ininya. Biar saya lanjutkan. Karena kembali lagi yang paling penting adalah penyampaiannya harus. Yang presentasi Oke, saya kira kalau paparan secara ringkasnya, sederhananya, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Faizin tadi sudah lengkap ya, sudah lengkap, mendekati perfect lah. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa lihat sendiri kalau ingin belajar lebih lanjut dari PPT yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, ya nggak harus Faizin toh lah, masuk KPKP Faizin ya. Faizinnya dari dosen aku boleh. Oh. Bentar. Laptop kakek guys streaming ini. Lali settingan. Duplicate. Oke. Jadi tadi kan sudah dijelaskan folklore. Ada dua kata sebenarnya di situ. Yang pertama folk itu kumpulan orang. Kemudian lore itu apa? Tradisi. Itu ya. Folk itu tuturan sekumpulan orang. Yang kedua tradisi. Jadi tradisi yang dituturkan oleh sekumpulan orang. Nah, kalau dulu yang saya pelajari ketika saya S1 itu bukan folklore tapi filologi. Jadi satu level di atasnya folklore. Saya nggak tahu kenapa di Uniwara ini kok yang dipilih folklore gitu ya. Apakah sudah melalui pengkajian? Jadi namanya kurikulum itu seperti agama. Kadang-kadang Anda tidak memilih tapi disuruh dipilih wong tua gitu ya. Anda misalnya tanya, loh kenapa kok saya Islam ya? Karena orang tuanya Islam ya. Sama ketika kenapa kok PBSI Uniwara kok menetapkan mata kuliahnya folklore? Kadang-kadang pikirnya ya karena dulu yang ditulis folklore. Nggak dipikir apakah itu perlu diganti atau enggak. Sehingga mata kuliah seperti apa namanya kepewaraan, kepenyiaran, terus mata kuliah bahasa Bantu yang hanya Pak Zaini dan Tuhan Yang Maha Esa yang tahu di sini gitu. Sisanya nggak ada yang tahu. Jadi ketika kapan hari pas Pak Zaini waktu itu sakit, mata kuliah yang lain bisa dibantu dosen lain untuk gantikan, begitu mata kuliah bahasa Bantu yang angkat tangan semua, meskipun sebenarnya bahasa Bantu juga ya ada di linguistik historis komparatif yang saya pelajari ada, cuma saya malas saja ngajar mata kuliah yang sekuno itu gitu. Itu konsepnya benar-benar lama gitu, bahasa Bantu itu. Karena
Kalau zaman dulu, kenapa kok pelajaran bahasa Bantu itu diajarkan gitu ya? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua, selalu relatif sebagai bahasa kedua. Rata-rata orang kan bahasa Jawa dulu kan ya. Nah, sekarang Anda kan kebanyakan bahasa pertama sudah bahasa Indonesia, sehingga Anda tidak memerlukan bahasa Bantu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Harusnya malah yang dapat mata pelajaran bahasa Bantu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa Bantunya bahasa Indonesia, karena bahasa Bantu itu bahasa antara. Kalau dalam sosiolinguistik namanya bahasa antara. Nah, studi bahasa antara itu tidak lagi diperlukan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dikarenakan sudah trennya orang sudah mengajarkan bahasa Indonesia mulai dari usia dini. Udah nge-mix lah antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu, sehingga nggak perlu diajarkan secara terpisah sebagai bahasa tujuan dan bahasa antara. Jadi ada bahasa dasar atau bahasa ibu, bahasa antara, bahasa tujuan. Nah, proses menuju L1 ke L2 ini namanya bahasa Bantu. Nah, ilmu itu sudah tidak diajarkan, hanya saja sekilas dimasukkan di sosiolinguistik dan psikolinguistik ketika mempelajari antara prior language dan second language. Khususnya nanti dipelajari ketika Anda, kalau Anda melanjutkan S2, ada mata kuliah second language acquisition second language acquisition atau SLA. Jadi ada sendiri mata kuliahnya. Jadi nggak pakai teori bahasa Bantu, tapi pakai mata kuliah namanya second language acquisition. Ada sendiri teorinya. Nah, sama dengan folklore dan filologi itu, kalau filologi itu luas. Jadi semua yang berkaitan dengan manuskrip di masa lalu itu dipelajari di filologi. Mau naskah, mau lisan, mau tulisan, mau itu benda, mau itu kepercayaan, mau itu adat, mau itu hanya gosip maupun itu sejarah, semua dipelajari di filologi. Kalau folklore itu lebih fokus kepada kelisanan. Sejarah nggak masuk. Sejarah nggak masuk. Nanti yang akan dikerjakan oleh 4 orang yang tadi saya pilih itu filologi. Karena bisa jadi mereka akan membahas sejarah. Sempat tadi oleh pihak perpus disampaikan nanti akan ada naskah terkait perjanjian-perjanjian umbulan. Mulai dari bagaimana umbulan itu dibangun, perjanjiannya bagaimana, sengketanya gimana, banyak naskah terkait itu dikaji. Nah, berarti Anda satu level di atas filologi, folklore namanya filologi. Karena bisa jadi Anda harus bisa membuktikan secara sejarah. Gitu loh. Jadi misalnya Anda kasih tanya, ada pertanyaan, tahun berapa nama umbulan itu diberikan? Kenapa kok diberi nama umbulan? Siapa yang memberi nama umbulan? Jelas. Semacam sejarah. Tapi kalau bicara folklore nantinya yang lain yang mengerjakan, Anda nggak bisa bertanya, apa benar Kiai Hamid itu lahir tahun sekian? Ya. Apakah benar pada tahun sekian Kiai Sepuh itu melawan Belanda? Nggak tahu, nggak jelas. Karena ini bukan sejarah. Apakah benar, apakah sesuai bahwa Kiai ini berguru pada Kiai ini? Nggak jelas juga. Bahkan jika perlu, apa benar Kiai ini mencelo godong kelor? Nggak tahu juga gitu ya. Karena hanya gosip. Nah, ilmu gosip di folklore. Filologi nilai kepercayaannya lebih tinggi. Ini beda. Itu hasil hasil transkripnya gitu ya. Jadi proses untuk proses untuk membuat dokumen folklore maupun filologi itu juga berbeda. Kalau secara umum sama, ada narasumber ya, ada narasumber,
ada dokumen, istilahnya yaitu sumber cerita lah ya. Ada sumber cerita, didokumentasikan, ditranskrip, baru ditranslate. Kemudian kalau di teori saya tambahkan transformasi. Nah, kalau di filologi, transformasinya dalam bentuk naskah akademik, naskah resmi, laporan, penelitian, pengkajian, laporan penelusuran. Tapi kalau di folklore itu bisa macam-macam, karena bentuknya sastra. Bisa jadi cerita rakyat, bisa jadi cerita anak, bisa jadi cerpen, jadi kartun, jadi novel, macam-macam. Ketika ditransformasikan atau apa ya, dibuat ulang, diremix gitu ya. Jadi naskah yang udah ada itu dibuat ulang jadi naskah yang baru dengan gaya baca orang zaman sekarang. Pak, saya mau bikin Pak cerita tentang Wiranegara tapi pakai pautun, enggak masalah. Buat tokoh pautun gitu ya, mirip mirip Wiranegara gitu, enggak masalah. Karena ini bentuknya sastra, keabsahannya hanya sebatas dongeng, sebatas gosip. Enggak perlu misalnya apa benar Wiranegara itu udengnya miring kanan, duduk miring kiri. Apakah benar membawa tombak? Jangan-jangan membawa arit. Jangan-jangan membawa tongkat. Yo, jangan ditanya gitu. Ya itu dataku itu sakarepku lek kon kepengin duwe versimu dhewe ya cerita dhewe ajak protes ceritane wong gitu ya. Gitu. Ya itu folklore, lebih kepada sastra. Tapi kalau filologi itu benar-benar data, arsip, data akademik, kajian akademik. Apakah tidak bisa folklore dikaji secara akademik? Bisa, tetapi tidak ditransformasi, melainkan dikaji. Di dalam salah satu artikel saya yang judulnya fungsi-fungsi didaktis dalam legenda Kiai di Kota Pasuruan, legenda itu saya sajikan dalam bentuk naskah asli, dokumen, hasil dokumentasi dari paparan masyarakat. Nah, setelah dokumen itu ada, saya kaji nilai-nilai didaktisnya apa. Namanya hanya dikaji gitu ya, dibuatkan sebuah artikel pengkajian. Ya seperti Anda melakukan kritik sastra gitu loh. Nilai-nilai moral dalam novel gitu itu sama, nilai-nilai didaktis dalam naskah legenda. Nah, di sisi lain, saya tidak menganalisis, melainkan naskah legenda tak dadekno kartun. Itu aja banyak yang protes. Pak, ini gambarnya Mbak Dacin kok lucu sih, gemuk ginuk-ginuk gitu. Apakah orangnya benar-benar semacam itu? Ya, saya akan balik bertanya, secantik apa sih Roro Jonggrang sampai diperebutkan semacam itu? Secantik apa sih Ken Dedes? Yakin Ken Dedes itu cantik? Sedangkan pada zaman dahulu di Eropa yang cantik itu yang gemuk, yang kurus seperti Anda gini ini nggak cantik. Kan gitu. Artinya nilai cantik, nilai bagus, nilai indah itu kan berubah dari masa ke masa. Anda kalau dikasih tahu Ken Dedes itu cantik, berarti mesti ekspektasimu kurus, tinggi, putih, rambutnya panjang, dagunya lancip. Ya, itu ekspektasimu sekarang. Orang dulu, jangan-jangan Ken Dedes itu hitam manis. Jangan-jangan gemuk. Itu. Apa itu bisa direkonstruksi? Nggak bisa. Bahkan akhir-akhir ini sampai orang berusaha merekonstruksi bagaimana wajah Nabi Yusuf. Mencoba merekonstruksi bagaimana wajah Yesus. Ya kan? Bahkan tidak direkonstruksi dari
dari kerangkanya direkonstruksi dari cap wajah yang nempel di kain yang menutupi jenazahnya. Nah, itu valid. Ya kan, itu hanya usaha untuk merekonstruksi pakai komputer, pakai artificial intelligence, dari dagu, dari mata dicoba, kemudian pada tahun itu orang pakai jenggot gitu ya. Apakah ada brengosnya atau enggak? Jenggotnya miring kanan apa miring kiri? Alisnya nyoncrong apa melengkung? Apa valid? Apa pasti? Enggak. Itu hanya usaha merekonstruksi. Ya kan? Jadi ketika saya diprotes, apakah Mbak Dacin gendut? Ya, ekspektasi saya semacam itu ketika saya menggambarkan orang yang dermawan, ya kan? Orangnya santai, orangnya tidak terlalu peduli dengan dunyo, artinya ketika dia sudah berdagang maka dia akan menyisihkan sebagian untuk orang lain. Ya, saya gambarkan dia agak gemuk, orangnya tersenyum. Ketika lagi ada gambaran siapa? Mbah Mas Imam. Mbah Mas Imam gimana? Mbah Mas Imam itu makamnya di belakangnya makamnya Yai Hamid. Apakah seperti itu? Dari ceritanya Mbah Mas Imam itu selalu menyembunyikan wajah di belakang payung karena dia malu atau karena dia istilahnya kalau orang-orang itu ceritanya menjaga pandangan. Nah, saya berusaha untuk merekonstruksi bagaimana karakter Mbah Mas Imam. Maka dia bawa payung, dingkluk, ya kan? Sebagaimana saya menggambarkan orang-orang yang istilahnya rendah hati lah ya, ditutupi gini. Dia hanya akan membuka payungnya setelah dekat di pintu masjid. Ya gambarannya seperti itu. Kak payungnya dari guring ini, gitu kan? Nah, itu kan rekonstruksi itu. Dan saya untuk menggambarkan itu gak gampang loh. Jadi ketika saya ngobrol dengan kan kebetulan itu kerjasama dengan seorang ahli gambar gitu. Kami ngobrol dari cerita sebanyak ini tentang Mbah Dacin, koyo opo wong. Dari cerita sebanyak ini tentang Mbah Slaga, koyo opo wong. Maka terciptalah karakter-karakter yang ada di gambar saya itu. Kan gitu ya. Jadi semacam itulah kita mencoba untuk merekonstruksi gambaran tokoh di dalam cerita itu. Bahkan sekarang lagi kontroversial. Gajah Mada ada versi kurus, gak dempal. Gajah Mada ada versi muka-muka Cina. Macam-macam loh. Jadi ketika orang Cina yang menceritakan tentang Gajah Mada di dalam naskahnya, maka ketika dibaca oleh orang Cina jelas Gajah Mada sipit. Iya kan? Kayak pimpinan-pimpinan pada masa kerajaan Cina. Digawe dempal podo. Dalam versi yang lain Gajah Mada tidak seperti itu. Digambarkan pakai gelungan rambutnya panjang gini, ada yang Gajah Mada rambutnya terurai, ada Gajah Mada yang gundul. Gajah Mada ini stylenya gimana aslinya? Potongan dekna? Bonageng apa nang dia? Ya kan kita nggak pernah tahu barbershopnya Gajah Mada ya. Dan Gajah Mada tidak pernah foto close up. Jadi kita nggak tahu wajah pastinya. Digambarkan kekar, ada digambarkan kekar tapi agak gendut. Macam-macam, tergantung pada yang gambar. Mau protes, Gajah Madanya kok kurus. Mentang-mentang gajah harus gendut. Gitu. Dasar gajah gitu ya. Jadi itu bedanya folklore dan filologi. Nah, sekarang terkait kelisanan. Lisan, setengah lisan dan bukan
dan lisan. Kalau kita bahas dulu yang mana dulu nih? Yang lisan dulu ya. Kalau lisan itu yang apa ya istilahnya? Jenis folklore yang hanya bisa didapatkan melalui penuturan. Dan dia berkembang sesuai dengan penuturan. Ya, yang kita pelajari di awal itu gosip itu tadi. Berkembang berdasarkan penuturan. Itu full lisan. Benar-benar lisan. Dilisankan. Ketika tidak ada yang melisankan, maka dia akan hilang. Itu full lisan. Nah, kemudian ada yang setengah lisan. Kalau di sini dikatakan setengah lisan, naskah kuno. Ini naskah kuno ini dipelajarinya di filologi. Folklore gak belajar itu. Tapi tidak apa-apa, yang teman-teman itu nanti belajar naskah. Sebenarnya seru loh, filologi itu seru. Kalau saya pernah nemu naskah, ternyata dari dulu Indonesia itu sudah punya teknologi transparan. Jadi ada naskah kuno ditulis pada zaman kerajaan, itu benar-benar kertas itu warnanya coklat, wis. Kayak gak ono naskah. Terus sebagian naskah itu terbakar. Karena apa terbakar? Dia hanya bisa dilihat dengan cempluk atau lilin. Jadi seperti buku biasa gitu ya. Ketika kertasnya diangkat, di bagian sini ada lilinnya atau cempluknya, maka akan muncul gambar dan itu berwarna. Berwarna. Saya kaget loh. Berarti orang Indonesia itu dari dulu sudah bisa membuat gambar air kan berarti. Nggak duit lah wis wong wis iso ndek kene gitu loh. Jadi itu ada gambar wayangan, terus ada dan lebih apa ya? Saya kira lebih kompleks daripada duit. Lek duit kan yang gambar airnya kan cuma gambar orang itu kan ya. Terus tidak berwarna. Itu berwarna. Ada gambar berwarna, ada tulisan-tulisan, itu kalau diterawang gini baru bisa kelihatan tulisannya. Keren pokoknya. Ini asli Pak dari naskah kuno. Loh, ya, memang ada tak kertas kayak gitu sekarang? Enggak ada. Naskah kuno. Jadi bisa diterawang gini. Terus kemudian kalau nggak salah ada berapa halaman gitu sobek. Memang dicuri. Jadi naskah kayak gitu itu 2 lembar aja sudah bisa jadi disertasi. Karena kalimat-kalimatnya itu benar-benar bisa dimaknai panjang. Jadi beberapa lembar itu hilang, terus ditemukan dipakai orang untuk ngerjakan disertasi. Jadi karena dia males ke Yogyakarta berkali-kali, naskahnya disobek. Loh Pak, nggak dipenjara orangnya Pak, kan sudah merusak naskah kuno gitu ya. Ya ujung-ujungnya restoratif, justice, minta maaf, tapi kertasnya udah hilang. Memang itu luar biasa. Itu artinya apa ya? Ketika kita mengklaim bahwa kebudayaan di Indonesia itu hebat di masa lalu, itu gak goro. Gitu loh, itu gak goro. Jadi memang benar-benar kebudayaan pada zaman dahulu itu benar-benar ada dan hebat. Jadi itu gambar air. Kenapa terbakar? Karena ketika dibaca mungkin cempluk atau lilinnya tadi itu tumpah atau gimana, akhirnya terbakar separuh. Naskah lontar dari daun lontar yang digulung dibuka gini pelan-pelan, jadi bukanya kita harus pakai sarung tangan dan pakai masker karena nggak boleh kena asam dari tubuh ya. Kalau kena asam itu rusak, mubrul kertasnya. Jadi harus pakai pinset, buka pelan-pelan. Itu naskah daun lontar.
Nah, kalau Anda itu kalau mau KKN seperti anak-anak PPKN ya seperti itu, ke tempat-tempat yang memang benar-benar ada apa ya, tempat untuk naskah seperti itu, bagus. Macam-macam naskah. Ya waktu itu yang jaga udah mau pensiun dan ngomong gini, Mas kalau bisa ada yang balik ke sini ya 2 tahun lagi, karena nggak ada yang gantikan saya. Sakno yo, nggak ada yang mau jaga perpustakaan naskah. Sopo kata tengok-tengok ambil nunggoi buku ya. Mending nang museum satwa. Kasih makan, ada hiburan. Kasihan juga dia. Jadi di perpustakaan pusat Yogyakarta, di sebelah kiri, terus ruang paling pojok bawah itu ada yang namanya ruang naskah kuno, itu macam-macam naskah. Kembali ke sini, folklore lisan, folklore setengah lisan. Kalau tadi folklore lisan itu seluruhnya lisan, kalau setengah lisan ini gini, kepercayaan masyarakat ketika Anda misalnya ngomong tentang apa tadi contohmu, sembunyi di bawah apa, kalau duduk di pintu ya, kalau makan di pintu tak payu rapi, iyalah jodohmu gila ndelawak model kayak gitu. Punya calon semacam itu gitu ya, dari jauh dia udah balik gitu ya. Nah itu kan dilisankan ya, disampaikan secara lisan, tetapi lama kelamaan itu menjadi perilaku. Jadi dampingan, lisannya ada, perilakunya ada, berdampingan, dilakoni. Permainan rakyat itu juga lisan dan setengah lisan, karena ada lisannya, ada perilakunya. Gobak sodor versi ini kan macam-macam. Artinya ketika dilisankan aturannya itu iso macam-macam. Ngerti gobak sodor kan? Gobak sodor, terus engklek gunungan, ono sing bunter, ono sing kotak, ono sing lengkung, ono sing nganan, ono sing ngiri, ono sing layangan, dengan kreativitas masyarakat masing-masing. Engklekan itu loh, sing ngencalno waktu terus masih bermain itu? Enggak, ya. Maling-malingan, sambo-samboan, gitu. Jadi gitu. Jadi permainan itu kan macam-macam bentuknya ya, bervariasi sekarang sesuai dengan kreativitas orang. Ini setengah lisan karena dilaksanakan juga, disampaikan juga secara lisan. Pesta rakyat seperti apa namanya, praonan, terus kalau di Batu itu ada padang bulanan, gitu ya, tari padang bulanan. Tari padang bulanan itu setiap tahunnya akan ada gadis asli Batu yang terpilih untuk menjadi penari padang bulan. Jadi yang penari saat itu, ketika dia sudah tidak boleh lagi menari, maka dia akan kehilangan sampur beserta kotaknya. Jadi kok sampurnya tadi itu beserta kotaknya, kan dia selalu menyimpan sampur itu di kotak. Jadi kalau cuma nari-nari biasa, dia nggak pakai sampur yang turun-temurun itu. Nah, suatu ketika itu akan hilang dengan sendirinya dan akan ditemukan oleh penerus selanjutnya. KKN ya, desa penari. Ya, jadi ditemukan oleh penari selanjutnya dan itu terpilih. Ketika terpilih ya dia nggak bisa nolak. Dia terpilih, dan ketika dia menari dia kerasukan oleh nyai siapa gitu, nyai yang menari padang bulan itu. Seperti itu sampai sekarang di Batu masih ada seperti itu. Waktu di angkatan saya itu dijadikan skripsi sama salah satu teman saya. Jadi karena kebetulan teman saya itu anak asli Batu dan sahabatnya ini adalah seorang penari
padang bulan. Kalau yang lain-lainnya cuma pengiring bisa siapa aja, tapi yang nyainya ini, yang terpilih ini mesti satu itu. Nggak turun-temurun, jadi terpilih di antara orang-orang asli Batu. Gitu. Jadi kalau udah terpilih udah banyak pantangan. Ya. Jadi banyak pantangan, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh deketan sama cowok, macam-macam. Ada pantangannya. Jadi itu lisan dan bukan lisannya nyampur. Jadi setengah lisan. Kalau bukan lisan, gerak isyarat tradisional, kemudian contoh semisal gini. Ketika Anda naruh sajen, ada yang kembang 7 warna, ada air dari 4 mata air pegunungan terpilih, ya berarti kan aqua, alamu, enggak ya, itu kebotolan ya, ya kan? Sampai kemarin dulu mikir gitu, Pak, ini harus cari air dari 4 mata air pilihan. Gampang, saya beli di Shopee, saya beli aqua yang diproduksi di Pandaan, aqua yang diproduksi di Pasuruan, aqua yang diproduksi di Jawa Barat, gitu ya. Kan beda-beda gitu. Jadi kan beda-beda ya. Kan nggak salah berarti ya. Kan 4 mata air kan. Ya, saat ini sangat mudah mencari 4 mata air. Tergantung merek air minumnya. Kayak gitu. Jadi bendanya. Tetapi perlu diingat, benda ini tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada lisannya. Gitu. Sejarah watu gong, sebelahnya ubin itu ada watu gong. Kenapa kok disebut watu gong? Karena ada watu bentuknya seperti gong. Watu gongnya itu bukan lisan. Cerita tentang watu gong itu lisan. Bentuk pemujaan masyarakat setiap tahunnya terhadap watu gong itu setengah lisan. Sampai sini nyambung? Maka memang nggak bisa dipisah-pisah antara lisan, bukan lisan, dan setengah lisan. Kadang-kadang kita menemukan dalam satu waktu. Ketika kita datangi ke kiai aja ya, legenda kiai. Kiainya ada, makamnya ada, pondoknya ada. Nah itu bukan lisan. Hallnya ada, itu setengah lisan. Prosesi hall kan macam-macam. Ada satu kiai yang kalau hall modelnya harus gini. Kiai ini sukanya ada iringan gamelan. Kiai ini sukanya ada pembacaan doa ini. Dibaca 1000 kali oleh 1000 santri. Kamu antar hal satu dengan hal lain kan beda. Nah itu setengah lisan. Cerita legendanya yang biasanya ditulis di manakib itu lisan. Saking nek wis ditulis nek manakib cekak lali Gus ya. Ini bagian cerita cekak lali. Enaknya itu kalau cerita kiai kita ada bantuan namanya manakib. Kadang-kadang ada, kadang enggak sih. Cuma rata-rata sudah banyak yang nuliskan manakib. Jadi itu. Ada pertanyaan? Oke, pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada materi proses untuk melakukan penelitian folklore, penggalian data folklore. Mungkin akan disampaikan oleh Mas Arifin teknisnya nanti. Nah, untuk ke situ tugas Anda adalah menentukan folklore yang akan Anda angkat. Ya sekarang mulai cari. Di sebelah rumah saya Pak ada makam. Di tengah makam itu ada seorang alim dimakamkan di situ, ceritanya kayak gini. Tulis. Ajukan. Bisa lebih dari satu. Nanti kita pilih mana yang paling cocok atau paling bagus. Bisa legenda, bisa misteri. Ada sumur Pak, katanya dulu dipakai buang mayatnya orang-orang PKI yang dibunuh di daerah sini. Bisa.
ke yang lainnya. Kalau 4 orang tadi gak bisa milih, gue yang milih dinas perpus. So, gitu. Jadi nggak apa-apa, sebagian dari kita saya kasih tantangan yang lebih, karena memang pembelajaran itu harusnya diferensiatif ya. Diferensiatif itu menyesuaikan dengan anak ini koyoknya kena dituntut lebih tinggi ya. Saya lebih suka gitu. Masing-masing dari Anda itu tuntutannya beda-beda. Ketika Anda skripsi, contoh, aku ketemu nasi iki, waduh, ngomong karo nasi iki kudu karo ngomong karo tahu. Ya kan? Dikeplak ya ajur gitu ya. Dibisui ya pancet lembek kan. Tidak akan mengeras gitu ya. Waduh kayak ngomong karo tahu kan. Dituturi ya pancet lembek kayak ngene iku, menjenenge tahu gitu ya. Ya akhirnya ya kapasitasnya nanti tagihannya ke nasik ya sekian. Tapi ketika ada anak yang bisa ditagih lebih ya, ditagih lebih. Jadi masing-masing dari Anda ini beda-beda. Nah, untuk menentukan kamu di mana mau yang tagihannya rendah atau tagihannya tinggi, tergantung dari kamu sendiri. Sama dengan kuliah di UB kan, ada yang bayarnya cuma 4 juta, ada 5 juta, ada yang bayar sampai 10 juta, bergantung pada kemampuan masing-masing. Ya kalau Anda mau ngaku melarat, monggo gitu ya. Kalau Anda ngaku goblok ya silakan. Cuma masa Anda mau dikatakan nggak bisa? Artinya dalam mata kuliah saya, ayo coba naikkan ratingmu sendiri. Pak, saya mau neliti ini. Pak, saya mau neliti ini. Salah satu yang agak ekstrim di tahunnya Mas Arifin, ada yang berani neliti kumpulan puisi yang ditulis oleh salah satu Gus di mana? Rembang. Jadi dia kebetulan pernah mondok di sana, tahu bahwa Gus itu punya kumpulan puisi yang ditulis secara turun-temurun. Naskahnya sak lemari. Dipilih beberapa puisi yang sering dibaca oleh santri, dianalisis nilai-nilai moralnya. Bagus itu. Itu jadi apa namanya? Jadi tesis saja layak. Artinya dia berani untuk ambil tantangan yang lebih berat. Nah, monggo kamu mau cari yang ringan-ringan di sekitarmu atau cari yang berat-berat, manuskrip di pondok-pondok yang kamu yang pernah mondok, silakan. Ada tantangannya sendiri. Ya, berarti tahap berikutnya kita belajar tentang penggalian data. Setelah penggalian data, kita melakukan dokumentasi dan wawancara. Setelah dokumentasi dan wawancara, melakukan penulisan manuskrip. Setelah menulis manuskrip, kita baru melakukan transformasi. Transformasinya juga sama. Pak, saya mau gambar kartun aja karena saya suka gambar kartun. Pak, saya mau main teater aja karena saya bisa main teater. Pak, saya mau monolog aja karena saya pinter monolog, silakan. Pak, saya mau apa biasanya lomba apa? Lomba bercerita itu apa? Mendongeng. Nah, Pak, saya mau storytelling, Pak. Naskah ini tak dadekno bahasa Inggris. Saya mau storytelling, silakan. Pak, saya mau storytelling tapi pakai bahasa Jawa. Ya wes sakarepmu. Ya kan? Dengan kemampuan dan gaya masing-masing, namanya transformasi. Yang penting semuanya unjuk kebolehan. Pak, saya nemu 4 orang teman ini, Pak. Kita mau main drama aja, silakan. Pak, saya orangnya individual, saya maunya monolog, silakan. Pak, saya ini anak kekanak-kanakan, Pak. Saya punya banyak boneka lucu-lucu. Kebetulan saya ini anaknya si Basibu. Tahu si Basibu kamu? Pak, siapa namanya? Ini loh sih biasanya bercerita pakai boneka itu loh di perpustakaan kota. Itu, Pak, saya kebetulan ikut timnya Bu Yati, sering ngumpul dengan anak-anak di di rumah baca Finalia. Saya mau bikin cerita anak aja, silakan. Kamu mau konversi jadi apa? Cerita itu
bebas. Mau berkelompok silakan, mau individu silakan. Asalkan semuanya tampil. Pak, saya nggak tampil ya, saya ngedit. Mohon maaf, ini mata kuliah folklore bukan editor. Paham? Jadi siapkan ya mulai sekarang ya mau cari apa. Jadi pertemuan besok Anda sudah siap, saya mau neliti ini. Gimana cara nelitinya? Apa yang harus saya lakukan? Tanyakan sama Mas Arifin pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Assalamualaikum.